Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain ala mudyamadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adidi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi ma minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sekarang saya mau ngantor karena saya ketemu harus lihat tadi ada para sniper minta izin ke saya untuk pakai gedung saya karena Pak Jokowi mau datang mau kunjungan ke pasar Sumba Tegal. Terus ya saya izinkan gitu, saya ketemu sama mereka semua gitu. Jadi saya berbakti juga kepada negara memberikan pinjaman gedung saya tepatnya gitu untuk para sniper, meskipun kecil ininya, tapi nggak apa-apa. Doain mudah-mudahan Pak Jokowi mampir ke kantor saya gitu, showroom saya. Nggak mungkin aja kan, minta sama Allah yang bergerakkan hati manusia. Siapa tahu tergerak ketemu saya bisa ngobrol gitu. Ya udah, bisa jadi pembinanya ini SKDA. Kok aneh ya biarin, nggak apa-apa. Toh ini organisasi komunitas tidak berbahaya, doa gitu. Beliau pasti mau juga gitu kalau memang ketemu. Mudah-mudahan doain sob ya. Oke. Sekarang ini saya mau ajarkan mau berbagi tentang strategi buying time untuk kartu kredit dan KTA gitu. Jadi ini caranya sob. Jadi saya dampingi orang kapan hari dan itu sukses sob. Beberapa kali sukses termasuk yang udah hutang contoh ya. Di limitnya itu 7 juta sob. Tapi ternyata dikenakan biaya sampai 27 juta gitu. Budiana itu, dan ini sukses itu ketika negosiasi didatangi oleh pihak ketiga. Jadi didatangi pihak ketiga itu bukan perlu takut, malah kita harusnya senang gitu. Kenapa? Ya mereka lebih enak untuk fleksibel untuk ngobrol dulu. Nah ketika didatangi segala macam-macam kita bilangin dulu. Nah pasti kan mereka ngasih tagihan, lembar tagihan sebesar 27 juta segala macam-macam. Nah di situ kita minta ke mereka semua, ke si debt kolektornya itu, mohon lengkapi datanya resmi Pak gitu loh, ada logo banknya segala macam-macam, di situ ada payment history bla bla bla. Jadi kita ketahuan, oh nggak bisa Bu, hanya kertas kosong, berarti kan siapa bisa buat gitu. Jadi saya nggak bisa percaya gitu. Akhirnya dia mikir kan, kok kan kenal gitu. Nah itu dia udah mati selama 4 tahun, 3 tahun 4 tahun. Kemarin saya nanya-nanya gimana, udah nggak apa-apa. Kalau mereka nggak datang ya nggak masalah gitu. Tapi kalau mereka datang kita hadapi gitu. Nah itu kita menggunakan buying strategi. Buying strategi ini canggih sob. Jadi buying strategi itu jual beli waktu gitu. Jadi semakin lama mereka tidak kooperatif semakin bagus gitu. Jadi kita yang memburu mereka, kita yang di pihak kooperatif gitu. Bukan mereka yang ini. Jadi yang prestasi adalah mereka karena tidak memberikan data gitu. Nah, data yang diminta adalah kita tadi payment history sama outstanding, dan itu ada contoh suratnya di ribalsolution.com gitu. Jadi ada contoh surat di sana, Anda sekarang ke sana segala macam-macam ribalsolution.com, mintain SP1 dulu. Pasti tidak semua mau, apalagi kartu kredit itu. Kenapa kartu kredit tidak mau? Karena kalau dijumlah-jumlah, apalagi kalau Anda udah langganan di atas 5 tahun, Anda sudah melebihi hutang Anda sudah melebihi daripada ini, dan lebihnya kartu kredit kan itu ada jaminan juga, ada garansinya, ada bukan garansi ya, ada asuransinya gitu, 0,2% atau berapa gitu dari setiap cicilan kita gitu. Jadi kenapa dia tidak terlalu berat segala macam, itu yang terjadi, dan mereka pasti tidak mau gitu. Ini terbukti, saya sekarang dampingi orang juga sampai sekarang udah 3 bulan. Mereka gimana? Saya buat jadi putus hubungan per telepon, per WA dan yang lainnya, alihkan ke email gitu. Karena email bukti bisa dilihat segala dari mana, bla 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 segala macam-macam. Dia tidak bisa ngelak gitu. Dan itu pasti mereka bilang hubungi call center, nggak bisa. Kan data simple aja dari mereka alasan aja supaya kita ngomong. Terus kedua, suruh datang ke kantor nanti dikasihin, tetap tidak mau gitu. Kita balas surat. Saya hanya melakukan secara resmi bla 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 dari ini, mohon per email aja gitu. Per email suratnya, kalau tidak mau segala macam-macam. Kalau mereka jawab dulu harus datang, bilang kalau tidak saya siap, bagaimana kita bisa datang kalau kita tidak tahu datanya gitu. Jadi alasannya seperti itu sampai selama-lamanya. Kalau mereka tidak mau ya biarin aja gitu. Terus ada juga kesalahan mereka, kadang-kadang mereka ada kesalahannya apa sob? Kesalahannya simpel, yang mereka lakukan adalah apa? Memblokir rekening Anda mungkin di bank tersebut. Nggak masalah gitu, Anda marah nggak usah gitu. Contoh tagihan Anda 20 juta, 30 juta, ada rekening Anda 5 juta diblokir. Makanya kalau seandainya Anda mau macet segala macam-macam, pindahkan rekening Anda dari bank itu. Jangan sampai punya rekening di situ, karena pasti diblokir gitu. Beberapa bank melakukan itu gitu. Nah ketika mereka akan melakukan tindakan sepihak, ya kita diemin, itu kekuatan kita juga. Nah itu menggunakan buying time strategi tadi, SWOT itu, strength-nya kita, kekuatan kita apa, weakness-nya, kelemahan kita apa, opportunity kita apa, threat-nya, tantangan kita apa gitu. Jadi kelemahannya mereka pasti tidak mau memberikan payment history. Yang kedua, kadang mereka memblokir rekening kita gitu. Seluruh kelemahan tadi kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu, untuk kegunaan kita sendiri. Nah itu terbukti Budiana kemarin dari 27 juta akhirnya nyerah, nggak mau ngasih segala macam-macam, karena memang di aturan OJK
tidak bisa lagi menambahkan biaya-biaya di luar ketentuan yang ada gitu. Contoh bunga segala macam-macam, toh udah jelas limitnya aja 7 juta, kenapa bisa naik sampai 27 juta gitu? Dari mana itu duitnya gitu? Ada peraturan MA juga, nanti saya sharekan di ini bahwa keputusan MA bahwa itu yang berlebihan itu tidak ditolak gitu, biaya-biaya yang berlebihan gitu. Jadi pengenaan biaya di luar ketentuan ditolak gitu, dan cukup berlebihan yang menyesatkan gitu, ditolak. Nah itu kuat semua sob jadinya. Jadi intinya ketika mereka melakukan hal tersebut, ya udah Anda lakukan itu aja gitu. Terus kelemahan mereka seperti tadi, bahwa mereka tidak punya, tidak mau memberikan payment history dan yang lainnya gitu. Nah Pak Budiana ketika nego itu lama-lama si itunya ngomong, Bu gini aja deh, saya turunkan dengan argumentasi saya limitnya 7 juta, jadi Ibu 7 juta aja harga utangnya gitu. Setuju apa enggak ya? Setuju ya, oke, setuju. Tapi minta dicicil selama berapa? Selama 24 bulan. Nggak mau dia, ngotot lagi gitu. Nah ketika mereka nggak mau, didiamkan aja terus kalau macam-macam. Akhirnya Ibu siapnya kapan? Jadi kalau 27 juta dibagi 27 kan ringan kan. Ibu siapnya kapan? Akhirnya ngomong-ngomong, ya udah gini, saya siap dana 3 juta, mau nggak lunas 3 juta tapi bulan depan gitu. Mau, ya udah buatin surat, mereka sendiri yang buat surat, ngajuin 3 juta, lunas 3 juta sob. Itulah strategi buying time tadi. Di kasus saya buying time tadi di bank itu saya diamkan terus segala macam. Ketika mau melelang mereka nggak bisa, karena apa? Saya kooperatif gitu. Kedua, saya bilang silakan aja gitu. Kooperatif itu gimana? Bukan nanya gini loh, Anda kadang berpikir kooperatif itu bahwa saya udah membayar, contoh minta bank tagihan 30 juta, kita bayar cuma 3 juta gitu. Itu kooperatif bukan sob, atau 2 juta bukan sob. Bukan itu. Kadang di situ ditulis mereka setoran yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bank, itu bukan akal-akalan mereka gitu. Mereka juga pakai asumsi tadi, berarti apa? Berarti tidak kooperatif gitu, dinyatakan non prestasi gitu. Kita kooperatif itu kita ada penyelesaian. Ya udah, saya jual villa segala macam-macam, saya rencanakan bahwa saya siap jual villa, silakan jual villa saya, bla bla bla. Jual aset-aset saya yang lain, bla 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 gitu. Jadi saya ada penyelesaian, ada opsi penyelesaian saya, dan itu masuk akal. Mereka sendiri yang melakukan itu gitu. Dan ternyata sukses sob. Mereka cari pembeli villa saya segala macam-macam, karena kalau saya jual sendiri dan laku, uang tuh tidak mungkin kalau mereka nggak mau saya tekan habis-habisan, udah gitu uangnya ngapain, uang saya kasih ke bank gitu. Toh mereka juga susah gitu. Lebih kan saya pakai sendiri aja 1 miliar, 2 miliar, 1,2 miliar kan lumayan duitnya, kocang-kocang kaki gitu. Ternyata apa? Ternyata bank buru-buru nyari pembeli, dan alhamdulillah dapat pembelinya, dan alhamdulillah bisa selesai gitu. Nah yang paling utama ketika SWOT tadi atau buying time tadi, kita harus menggunakan libatkan Allah dalam setiap negosiasi. Jangan takut dulu. Kebanyakan kan Anda ini panik ya ketika ditekan segala macam-macam. Jangan panik, jangan takut sembah pada Allah. Terus kedua, libatkan Allah dalam segala hal. Ketiga, Anda berniat bahwa Anda mampu, muka Anda tunjukin dulu. Karena muka kita tuh penting sob. Kalau negosiasi muka nggak mau bayar atau muka mau ngemplang, pasti ketahuan gitu. Pasti Anda ragu-ragu ngomongnya. Tunjukin muka dablek kayak gini, kayak melotot gini. Arahkan pandangan ke depan segala macam, tatap matanya, jangan Anda nunduk dengan mereka semua. Even badan mereka gede-gede, even mereka dari suku tertentu yang serem-serem gitu. Gak usah takut, karena mereka juga manusia gitu. Semakin Anda takut pada mereka, pada manusia, ya semakin ini. Kenapa? Tidak ada hubungannya, mereka hanya pihak ketiga sob yang datang itu segala macam-macam. Mereka tidak ada masalah dengan Anda. Mereka bermasalah, mereka hanya cari datang untuk supaya menyelesaikan masalahnya gitu. Dan selesai berapapun mereka nggak masalah gitu. Yang penting mereka kebayar gitu. Jadi kalau mereka dapatin 7 juta, mereka mungkin dapat yang lebih bonusnya gitu. Kalau pas negonya berapa, mereka hanya menjalankan tugas gitu. Mungkin dapat bonus kecil gitu. Seperti itu yang dilakukan. Yang penting success fee-nya selesai bagi mereka gitu. Jadi jangan takutlah pada Allah. Terus kedua, harus optimis bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Yang ketiga, harus siap bertanggung jawab gitu. Ya seperti itu. Jadi yang keempat, libatkan Allah dalam segala negosiasi. Baca aja di dalam hati itu istighfar sama salat Nabi gitu. Insya Allah gitu. Terus kalau bisa tambahkan doanya gitu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku dalam menyelesaikan hutang ini ya Allah. Karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah ya Allah. Itu dia. Jadi doa-doa simpel, nggak usah susah-susah gitu. Sob, jangan bilang saya ustaz loh ya, karena saya pas-pasan sekali, ilmunya pas-pasan, semuanya pas-pasan. Saya hanya manusia biasa aja gitu. Jadi panggil aja saya Ridho dia. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.